memang ah, dari dulu penghasilan dari Blue Hawar ya gula aren lah. Nah, dari ya untuk mencukupi keluarga, memang dari dulunya nenek kita dulu pun ya tani aren semua. Hasil kami memang dari aren. Oleh ke natural, oleh ke natural, ya oleh nasora natural, sorar koran. Buluh Awar adalah sebuah desa di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tidak hanya memiliki sumber daya alam yang melimpah karena tanahnya yang subur, Buluh Awar juga dikenal sebagai desa wisata rohani yang menyimpan sejarah penginjilan pertama bagi suku Karo yang dipelopori Nederlands Zendelingenootschap. Sejarah ini dibuktikan dengan peninggalannya, yakni sebuah gereja tua yang menjadi rumah ibadah pertama Kristen Protestan bagi suku Karo yang disebut dengan Karo Kerk atau Gereja Karo. Selain menjadi destinasi wisata religi, Buluh Awar juga dikenal sebagai produsen gula aren karena banyaknya aren yang tumbuh di daerah ini. Aren atau Arenge pinnata adalah tanaman yang termasuk dalam suku pinang-pinangan. Gula aren yang menjadi salah satu produknya memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena menjadi bahan ekspor seperti Jepang yang berminat dengan pemanis organik dari gula berbahan nira. Jeffrey Ginting adalah warga desa Buluh Awar yang menggantungkan hidup pada gula aren. Ia tidak pernah mencoba pekerjaan lain dan terus mempertahankan usaha turun-temurun dari kakek dan orang tuanya ini. Ya, berjuah-juah. Nama saya Jeffrey Ginting, alamat di Buluh Awar. Dari saya petani aren. Untuk buat gula merah. Kalau saya buat gula aren, ya udah ada sekitar 5 tahun lah. Kerjaan cuman bikin gula aren. Ya keluarga saya, ya kalau anak saya 2, ya perempuan 2. 1 SD, 1 SMP sekarang. Jadi hasil saya cuman bikin gula lah, tani aren. Untuk ya menghidupi keluarga. Ya memang dari dulu penghasilan dari Buluh Hawar ya gula aren lah. Untuk mencukupi keluarga, memang dari dulunya nenek kita dulu pun ya tani aren semua. Hasil kami memang dari aren. Ya saya tahunya dulu diajari dari bapak. Jadi diajari dari ya umur kecil pun saya udah lihat lah kan itu. Jadi lantaran kerjaan memang di kampung kita ini hasilan gula aren. Jadi ikut bapak sering ke ladang. Jadi dari situlah saya tahu gimana caranya bikin gula aren itu. Memang Bolang dari dulu dia petani aren. Dari dulunya mulai dari Bolang sampai sekarang pun cucunya gula aren juga. Oleh ke natural, ya oleh 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 ke natural, oleh 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 ke natural, oleh oleh ke natural.
Sangat setiga napi. Saya ambil dari pokok lah. Nah, saya ambil dari pokok. Kita masak dulu. Nah, kita masak dulu. Sekitar adalah mulai dari niranya. Mulai dari nira sampai dia mendidih sekitar 3 jam. Baru itulah masak gula aren itu. Siap masak itu kita baru cetak. Nah, baru kita cetak. Itu sekitar 15 menit lah baru dia jadi dalam cetakan. Baru kita balikkan, baru itulah kita bikin tempatnya. Kalau penghasilan aren ini kadang-kadang memang belum tentu berapa penghasilan satu hari. Jadi kalau sekarang lah sekitar 6 kilo dapat per hari. 6 kilo gula merahnya. Itu cuman dapat pokoknya itu sekitar 5 pokok. Kalau penjualannya itu kadang kita bawa ke pajak Sibolangit. Kalau di pajak Sibolangit itu kita kadang-kadang kalau asli kita jual harga 20. Sekitar itulah cuman harga di pajak. Dalam seminggu itu kita dapat kalau timbangan gula ini kira-kira 35 kilo lah cuman. Kadang-kadang belum kita dapat penghasilan uangnya itu cuman kadang dapat 500. Belum tentu juga kadang dapat 400 gitu. Sebenarnya kalau kecukupan itu kurang, enggaknya cukup. Tapi lantaran enggak adanya itulah kita bagi-bagi untuk anak sekolah, untuk di rumah. Jadi sebenarnya kalau pencukupan rumah tangga itu sebenarnya kami dapat tersiksa. Jadi bikinlah anak sekolah itu aja pun hitung-hitung 1 bulannya nggak cukup. Kalau itu cuma dapat kami per harinya. Mencukupi biaya hidup sebenarnya kurang. Kadang-kadang kalau ya kami di sini ya kerja sama orang lain lah. Kerja sama orang lain, mana tahu ada bersihin ladang orang gitu. Untuk membuat gula aren hanya dibutuhkan nira segar yang diambil langsung dari pohonnya. Kemudian nira dimasak selama 3-4 jam. Gula aren khas Buluh Awar Sibolangit ini biasanya dibubuhi kemiri agar lebih lembut dan beraroma. Ketika buihnya hilang, aren pun dituang ke dalam cetakan-cetakan yang terbuat dari bambu. Diamkan beberapa menit dan gula aren sudah dapat dikeluarkan dari cetakan. Sebelum masak gula aren kita, jadi lagi mendidih, jadi kita taruh kemiri itu supaya biar nggak tumpah satu. Satu semakin enak kita makan, lembut. Ya aroma gula itu pun semakin kita wangi. Itu memang dari dulu nenek sama opung kita itu dibilangi dari cucu-cucu gitu. Pohon aren ini kan termasuk pohon-pohon palma ya, pohon palma atau pohon ya dia berkerabat dengan kelapa, kelapa sawit, nipah dan lain sebagainya. Dan pohon aren ini memiliki banyaklah keunggulan. Maka ada istilah ada banyak multifungsi pohon aren ini. Tempat tumbuhnya itu ini juga hebatnya aren ini punya tempat tumbuh yang luas dia. Dari mulai dataran pantai ya, dari mulai pesisir sampai ke daerah dataran tinggi. Jadi bisa dijumpai aren itu pada ketinggian sampai 1.500-2.000 meter di atas permukaan laut. Dan banyak juga yang di dataran rendah. Tapi yang optimal itu di antara 500 ke 700 lah. Daerah-daerah seperti kalau di Sumatera Utara ini
Ya dari sini, dari mulai Sunggal, Kota Limbaru gitu kan, Pancur Batu dan seterusnya sampai Sibolangit kira-kira gitu. Itu kan variasi ketinggian yang ini. Gula aren ini kan memang gula yang justru tidak bisa direkayasa dengan bahan lain. Sehingga bisa dijamin keasliannya kalau dia dari situ. Asli dari sisi campuran ini. Nah, rafinasi itu berbahaya lagi karena itu buatan kan. Kan unsur-unsur kimia dari gula itu kan mudah dibuat di laboratorium. Gitu. Nah, karena buatan-buatan itu apalagi campur-campur macam-macam dengan cara ini bisa diproduksi secara massal dari bahan ramuan yang dia sebenarnya bukan berasal dari nira, baik nira tebu maupun nira aren. Yang murni itu sebenarnya di gula cair dan gula cetaknya itu. Selain gula aren, masyarakat di Desa Bulu Awar ini sempat membuat produk turunan lain seperti gula semut, yakni gula merah berbentuk bubuk dan disebut juga sebagai gula kristal. Dinamakan gula semut karena bentuk gula yang mirip rumah semut yang bersarang di tanah. Namun, pasca bencana longsor pada tahun 2022 lalu, warga tidak lagi memproduksinya. Ya, gula semut itu memang pernah kami bikin. Tapi sekarang lantaran penjualannya agak susah, udah terputus dan barang kita pun udah nggak ada lagi alat bikin gula semut itu. Alat gula semut kita itu sekarang waktu jatuh jurang di kampung kita longsor, barang kita ada di situ semua itu. Barang bikin gula semut, alat. Jadi sekarang ini pun nggak kita nampak lagi di mana alat itu. Udah jatuh di jurang itu. Kita mukul aren ini biar ini alat pukul. Jadi ini alat pukul biar supaya berair. Jadi dalam pemukulan seminggu sekali sampai 1 bulan. Jadi kalau kita mukul, siap kita ayun, baru kita pukul. Inilah kita pukul. Terti. Jadi kita beberapa tahun yang lalu ya persisnya saya lupa tahun berapa itu kita ada sebentuk pertemuan lah komunitas aren ya di USU ya. Kita buat di salah satu di ruang 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 ujian di USU itu di Biro Rektor dan kita bentuklah kemudian apa yang kita kenal dengan Asosiasi Aren Indonesia. Waktu itu kita bentuk itu dan dari situ bergulirlah juga di pusat juga ada. Di pusat kemudian dibentuk juga. Tapi memang sepertinya kita yang memulai dulu kan membentuk itu. Dari komunitas-komunitas aren yang ada, komunitas penggiat aren yang ada di Sumatera Utara ini khususnya dan di Indonesia. Nah, kalau terkait dengan gerakan organisasinya sendiri, sebenarnya tidak begitu signifikan lah ya kita katakan. Kenapa? Karena penggerak justru komunitas aren itu tanpa ada organisasi pun dia sudah bergerak. Nah, biasanya petani itu selalu berhadapan dengan keterbatasan rumah gula. Jadi dia dalam rumah gula itu kan memang harus ada dapur ya. Ada dapur, kemudian bahan baku. Nah, di sini persoalannya. Jadi kebanyakan memang dapur rumah gula itu, dapurnya itu masih menggunakan bahan baku kayu. Nah, jadi bahan bakar kayu ini yang sekarang sulit didapat, gitu kan. Nah, kemudian dicobalah dengan sistem pembakaran menggunakan gas dan lain sebagainya. Ya ada sih beberapa yang sudah
berhasil, sudah bisa, tetapi hitung-hitungan ekonomi mungkin belum optimal lah ya. Nah di situ, jadi persoalannya selalu di apa ini. Nah kemudian bisa jadi terjadi nanti juga di beberapa kasus yang saya dapati itu, dia punya rumah gula, tapi pasokan niranya terbatas gitu. Nah ini juga masalah sebenarnya. Nah gitu. Tapi kalau seorang petani aren yang dia lakukan pohon arennya itu dibudidaya sendiri, dia punya pohon sendiri, punya kebun sendiri, itu yang barangkali bisa bisa berkelanjutan. Persoalan kan petani kita kebanyakan dia mengambil aren kan dari hutan atau milik tetangga. Dia nggak punya pohon sendiri. Itu yang menjadi soal. Tapi kalau dia misalnya punya pohon sendiri, dia punya kebun sendiri, jadi satu pohon itu kan kalau sudah musim deres itu kan 2 kali dideres. Pagi untuk dipanen untuk dipanen sore untuk dipanen padi. Paginya kan. Nah barulah ini kalau sudah cukup dianggap untuk masak yang bisa mendapatkan produk ini, biasanya sampai 40-50 liter, baru dimasak. Gitu. Nah jadi kalau dia punya sendiri pohon, misalnya satu pohon dia bisa hasilkan 10 liter, pagi 5, ini paling minimal ya, pagi 5, sore 5, 10, ada 15 pohon kan udah 150 liter atau 200 liter, nah itu udah, dia bisa sustain. Nah yang jadi problem itu banyak pengrajin aren yang nggak punya pohon aren. Jadi yang budidaya aren itu memang masih terbatas. Nah, kita sudah mengedukasi beberapa masyarakat, ada pohon aren yang bisa berproduksi setelah 4-5 tahun. Kalau aren lokal kan sampai 20 tahun itu. Makanya jarang orang yang petani-petani tradisional itu yang punya pohon sendiri, karena dia nggak mau nanam. Dia ngambil dari pohon yang sudah ada. Ya, sebenarnya aren ini tidak perlu perawatan yang intensif. Karena dia kan sejatinya dia pohon hutan. Dia kan pohon hutan sebenarnya. Justru kalau dia terlalu dibersihkan kanan kirinya, dikasih pupuk, dikasih ini, itu malah nggak bagus. Jadi aren itu memang dia kayak durian. Durian itu kan memang pohon hutan. Begitu kita rawat, kita bersihkan bagus-bagus bawahnya, dibersihkan, bisa mati dia. Bisa mati. Akar durian itu, kalau luka dia, mati itu pohon durian. Mati. Makanya dia kalau di hutan dia bisa sustain. Tapi kalau, nah sama juga dengan aren. Aren itu memang menghendaki kondisi seperti itu. Barangkali, jadi kalaupun memang ada budidaya yang memerlukan masukan pupuk misalnya, itu hanya pada saat penanaman awal saja. Jadi pada saat awal ditanam, buat lubang, kasih pupuk kandang. Itu pun kalau tanahnya tanah kurus. Di kanan kirinya dibiarkan semak belukar gitu. Dibiarkan saja. Karena dengan begitu dia akan memberikan akan tumbuh dengan baik kalau banyak kawannya gitu. Banyak kawannya, jadi nggak boleh homogen. Selain desa Bulu Awar Sibolangit, dusun Sikabung-Kabung Kecamatan Kutalimbaru Deli Serdang juga banyak ditumbuhi enau atau aren. Diwan Sinulingga, honorer perpustakaan SD Negeri Desa Sukamakmur ini juga memanfaatkan nira untuk dijadikan gula aren. Iya, dari saya lihat semasa saya kecil, dari kakek saya, terus ke ayah almarhum ayah saya, itu yang saya contoh dulu. Mulai saya menggunakan aren ini, saya sejak SD sudah coba-coba. Dulu memang saya semenjak kecil memang sini hutan, semua rata-rata hutan. Saya pun jalan sekolah ke dekat Masjid Haramain itu jalan kaki memang, nggak pernah pakai sholat. Pernah juga saya ingat tahun 88 atau 87. Kadang hutannya banyak masih kayu. Ada bilang orang itu semasa saya SD ada harimau yang katakan dulu ya, dulu semasa gitu. Iya,
memang khususnya aren di di Dusun 7 Desa Sukamambure ini, khususnya di Dusun Sikabung-Kabung ini memang banyak. Setiap punya ladang pasti ada arennya. Aren itu bukan ditanam, memang dia tumbuh kami pelihara, kami bunuh gitu. Karena itu menghasilkan bagi kami, menghasilkan rezeki. Gula aren buatan Diwan asli berbahan air nira saja, tanpa campuran apapun. Air nira kemudian dimasak selama 4 jam hingga mengental. Gula aren buatannya ini dijual ke penampung dan juga kepada wisatawan yang berkunjung ke pemandian alam Sikabung-Kabung. Kalau saya pribadi ini, menurut saya mungkin satu hari ada 4 kilo. Kalau sini tempat kami ini pasarnya ada 18. Itu 1.000 per kilo. Kalau kami tolak sama orang menerima aren itu 18.000. Gitu. Itu pasarannya 18.000. Saya tanya pun ke orang di Dusun 8 berapa aku jual gula mau saya bilang 18 katanya. Beda dengan kita bawa dengan ke tempat grosir gitu. Jadi saya orang yang pengunjung ini sekarang kemarin ngambil gitu. Iya, kalau gula merah menjanjikan memang. Kalau memang khususnya Desa Sukamambure ini terdiri dari 11 dusun, kampung kita yang paling banyak penghasil gula merah. Ya saya kira ya besar, ya tinggi. Karena saya pernah menghitung itu. Saya coba menghitung-hitung berdasarkan kebutuhan hidup layak. Ya, kebutuhan hidup layak itu kan seorang petani kalau dia bisa hidup dengan cukup makan, bisa nyekolahkan anak, bisa berobat kalau sakit, ada uang untuk ini macam cukup gitu ya. Fasilitas kehidupan sehari-hari itu cukup kan, itu dimaksud hidup layak kan. Kalau dalam bahasa negara itu di atas garis kemiskinan gitu ya. Nah itu satu keluarga itu cukup dia punya 5-6 pohon aja. Ya seperti saya bilang tadi, karena dia mampunya juga hanya pada 5-6 pohon yang dia kelola. Mulailah dari sekarang sudah harus memulai dengan tidak hanya mengandalkan pohon aren yang ada di alam yang dikembangkan oleh musang gitu ya, tapi harus sudah budidaya, mulai membudidaya sendiri. Yang sudah melakukan ini belum banyak. Ya harus terus berinovasi dengan melakukan variasi produksi. Nah, jadi pada saat misalnya gula cetak itu banjir, bisa dialihkan menjadi gula semut gitu. Kemudian dari sebelum itu bisa gula cair dengan kemasan-kemasan kecil gitu kan. Apalagi bisa membuat kopi nira, teh nira, itu udah nikmat sekali. Nah, saya masak aren ini, gula aren ini, nah saya minta sebenarnya supaya semakin tambah harganya lah, biar cukup untuk biaya rumah tangga. Kalau sekarang ini kami memang kesusahan, tapi itu cuma kerjaan, apa boleh buat kan itu. Sesama kita masyarakat Desa Dusun Sikabung-Kabung ini membudidayakan gula merah lah, terus menerus. Jangan sampai terputus, karena tempat kita memang nomor satunya penghasil gula merah, khususnya Dusun 7 Sikabung-Kabung, Desa Sukamambure ini.